Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Neva Rahmawati dengan NIM 220512040117. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan yang ada pada mata kuliah jaringan komputer. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang terhubung ke dalam satu kesatuan. Jaringan komputer disebut juga dengan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Contoh dari jaringan komputer terpusat yaitu pada lab komputer, sedangkan contoh dari jaringan terdistribusi yaitu pada teller bank. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau bisa disebut juga dengan Personal Area Network. Contohnya yaitu Bluetooth dan IRDA. Yang kedua ada LAN atau bisa disebut juga dengan Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau bisa disebut juga Metropolitan Area Network yang ada pada jaringan satu kota atau wilayah. Lalu yang terakhir ada WAN atau bisa disebut juga dengan Wide Area Network. Jaringan ini telah menduniai atau disebut juga dengan internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua contoh yaitu intranet dan internet. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal saja, namun internet bisa diakses oleh publik. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yaitu yang pertama adalah ADD hoc dan yang kedua adalah infrastruktur. Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan. Topologi sendiri adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Ada beberapa kategori topologi yang berbeda, yaitu kabel dan nirkabel. Lalu ada beberapa macam topologi, yaitu ada 4. Yang pertama topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi ring, yang keempat topologi mesh. Yang pertama kita akan membahas topologi bus. Keuntungan topologi bus yang pertama adalah biaya pemasangan bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel saja. Yang kedua, menambah klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologinya sederhana dan mudah diterapkan. Lalu untuk kekurangan topologi bus, yang pertama adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau gagal, maka dapat mengganggu workstation atau klien lainnya. Lalu yang kedua adalah proses pengiriman atau sending dan penerimaan atau retrieve data tidak efisien dan sering terjadi konflik data pada topologi ini. Yang ketiga adalah struktur afiliasi yang sangat kuno dan sulit untuk dikembangkan.
Selanjutnya ada topologi star. Kelebihan topologi star yang pertama adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua adalah bersifat fleksibel. Yang ketiga adalah tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat adalah kemudahan deteksi masalah, cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Selanjutnya adalah kekurangan topologi star. Yang pertama adalah jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua adalah cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Lalu yang ketiga adalah jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu ada topologi ring. Keuntungan topologi ring adalah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan topologi bus. Yang kedua, mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, mengkonfigurasi ulang dan menginstal perangkat baru dapat dianggap cukup sederhana. Yang keempat, biaya pemasangan cukup murah. Selanjutnya ada kekurangan topologi ring. Kinerja komunikasi pada topologi ini dievaluasi berdasarkan jumlah titik atau node. Yang kedua, pemecahan masalah bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu sambungan terputus, maka sambungan lainnya juga ikut terputus. Yang keempat adalah pada topologi ini sering terjadi tabrakan atau konflik data. Yang terakhir ada topologi mesh. Keuntungan topologi mesh yang pertama adalah beberapa jalur transmisi data digunakan, jadi tidak perlu khawatir akan konflik data. Yang kedua adalah bandwidth-nya cukup lebar. Lalu yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangan topologi mesh, yang pertama adalah proses instalisasi jaringan pada topologi ini sangat kompleks. Lalu yang kedua adalah membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga adalah memerlukan biaya pemasangan yang sangat mahal karena dibutuhkan banyak kabel. Selanjutnya adalah pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Lalu yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Lalu pada materi terakhir ini kita akan membahas jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Ada 3 macam, yaitu unicast atau satu ke satu, dan yang kedua adalah multicast atau satu ke grup, dan yang ketiga adalah broadcast atau satu ke semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.